Oke, jadi di video kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang udah teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama, mengenai singkatan-singkatan yang ada di video-video saya. GS merupakan singkatan dari good stock atau barang yang bagus. Kemudian BS, bad stock, kebalikan dari yang tadi. Kemudian BTB, bukti terima barang. BKB, bukti keluar barang. PB, permintaan barang. SJ, surat jalan. STK, surat tugas kirim. STT, surat tugas tagih. Kemudian, pertanyaan yang kedua. Untuk urusan keuangan dan pembiayaan itu biasanya bukan di admin gudang ya. Jadi tugas admin gudang itu hanya seputar stok, faktur, BS, atau notaretur. Ya cuma itu. Selebihnya untuk masalah keuangan, entah itu pembiayaan, biaya operasional, itu kalau di tempat kerja saya dipegang oleh admin piutang. Mungkin kalau di tempat kerja yang lain bisa beda lagi ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau misalkan ada barang datang tapi surat jalannya nggak ada, itu bisa diterima atau enggak? Jawabannya tergantung ya teman-teman. Kalau misalkan ternyata memang barang itu diperuntukkan datang ke tempat kita, biasanya kepala gudang akan koordinasi dulu dengan pihak pabrik. Karena biasanya antara kita dan pabrik itu ada emailnya, bisa dihubungi lewat WA juga, lewat telepon juga. Misalkan, Pak, barang dengan jumlah sekian, apakah benar-benar dikirim ke tempat kami? Kalau misalkan iya, saya minta surat jalannya atau nomor POD-nya. Nah, nanti pihak pabrik akan memberikan konfirmasi kalau ternyata memang itu benar dikirimkan untuk ke tempat kerja saya. Jadi kalau misalkan ada barang kiriman, tapi ternyata surat jalannya nggak ada, entah itu ketinggalan atau hilang gitu ya, kita tinggal minta nomor surat jalan dan datanya, lalu disamakan dan barang pun diterima. Pertanyaan yang selanjutnya, awal kerja di training dulu atau tidak? Ya sudah pasti di training ya teman-teman, apalagi kalau misalkan kita belum punya pengalaman sama sekali, itu pasti dibimbing minimal 3 bulan atau bahkan lebih sampai bisa gitu ya. Kalau di tempat kerja saya, karena ruang lingkup pekerjaannya nggak terlalu besar kayak di pusat, ya jadi untuk admin gudang cukup saja 1 orang gitu ya. Tapi kalau di tempat kerja yang lain, contohnya di pusat, itu karena skalanya besar, maka admin gudangnya tuh kalau nggak salah di sana ada sampai 2 atau 3 gitu. Pertanyaan yang selanjutnya ini hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kalau misalkan kita belum berpengalaman, itu gimana? Bisa nggak kerja gitu? Tergantung perusahaan sih teman-teman. Ada perusahaan tuh yang mau nerima karyawan yang udah berpengalaman karena mungkin nggak mau ribet. Ada juga perusahaan yang nggak apa-apa deh nerima karyawan yang baru, yang penting dia mau kerja. Ya jadi perusahaan mikirnya nggak apa-apa lah gak berpengalaman, yang penting orang ini mau dilatih dan tetap mau kerja di sini karena kita butuh orang. Untuk standar gaji admin gudang, kalau saya pribadi yang saya tahu ya, itu sama aja sih teman-teman. Cuma perbedaannya gini, karena saya domisili di kota Sukabumi, jadi gaji saya sekitar 2,6. Tapi yang saya terima itu nyampe 3 juta. Nah, yang 2,6 itu gaji bersihnya, yang 300 lebih itu bisa dipotong buat tunjangan saya, misalkan ada nombok atau gimana, nah ditutupi pakai uang yang 300 ribunya itu. Tapi kalau misalkan nggak ada nombok ya jumlahnya sekitaran 3 juta sih teman-teman. Ya intinya bisa dibilang sesuai UMR atau UMK kota dan kabupatennya masing-masing sih, jadi sama gitu ya, tergantung kebijakan perusahaan juga sih. Untuk aplikasi yang digunakan di tempat kerja saya, awalnya dulu kalau nggak salah itu pakai aplikasi SAS, tapi sekarang itu pakai aplikasi Bosnet. Mungkin di tempat kerja yang lain bisa beda-beda ya, karena aplikasi itu nggak cuma satu, banyak gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau misalkan saya sekarang udah bisa Bosnet, kalau pindah kerja ke perusahaan yang lain, ya tetap belajar lagi dari nol, karena kan aplikasinya beda gitu. Itu aplikasi yang utama ya, tapi kalau aplikasi penunjang sama aja sih di mana-mana juga. Ada Word, Excel, ya yang kayak gitulah. Nah kalau masalah kerjaannya sebetulnya nggak ada yang susah sih teman-teman ya. Kalau di awal-awal wajar susah karena kita mulai dari nol. Tapi sebetulnya nggak ada yang susah sih, lebih ke karena hal itu terus diulang-ulang mungkin ya, kalau seminggu 2 minggu pasti dibilang susah. Tapi kalau udah berjalan sampai bertahun-tahun itu gampang. Cuma yang saya rasakan itu kesulitannya bukan di kerjaannya, tapi lebih ke melawan rasa malasnya itu karena udah di luar kepala. Jadi biasanya suka seenaknya aja ngerjain gitu. Jadi yang susah itu bukan ngerjain kerjaannya, tapi istiqomah untuk tetap disiplin dalam bekerja gitu. Kalau pas interview ditanya apa aja? Kalau saya dulu ya ditanya pernah kerja di mana, lulusan mana, jurusannya apa, terus ditanya siap enggak dengan resiko ini, dikasih tahu seputar gaji, dikasih tahu seputar jam kerja, sistem kerjanya gimana. Cuma gitu-gitu aja sih pertanyaannya, karena kebetulan saat itu sebelum saya udah ada 3 orang yang gagal. Jadi perusahaan tuh gak nanya lebih spesifik saya bisa apa atau apapun itu, yang penting saya mau kerja di tempat itu gitu.
Nah, pas training diarahin dulu atau tidak, karena dulu saya mulai dari nol gitu ya, emang sama sekali nggak bisa, diarahin. Bahkan saya hampir lebih dari 6 bulan diarahinnya gitu. Kalau teman-teman yang lain mungkin karena otaknya encer gitu ya, ada yang sebulan udah bisa, 2 bulan udah 100% bisa. Kalau saya mungkin sekitar sampai 1 tahun baru saya benar-benar dilepas gitu. Ya karena lemot sih otaknya. Pas masuk dites apa aja? Karena kebetulan saat itu saya lagi dibutuhin banget gitu ya. Jadi saya masuk interview langsung disuruh ngerjain gitu. Coba kerjain ini, dikasih tahu gitu ya. Tapi hal ini itu fleksibel ya, bisa terjadi di tempat saya seperti ini, di tempat lain juga berbeda, tergantung yang menginterview Anda gitu ya. Kalau dia orangnya jeli ya mungkin lebih keras gitu, atau lebih kejam, lebih sadis cara interviewnya. Tapi kalau orangnya santai ya mungkin santai juga sih mereka interview kita. Kalau sudah berpengalaman, apakah langsung dilepas gitu aja? Ya tergantung sih teman-teman, karena sehebat apapun orang ini udah menguasai sistem di Bosnet, misalkan di perusahaan sebelumnya, tapi tetap aja kan setiap perusahaan itu punya kebiasaan yang berbeda, entah itu dari sistem penyimpanan filenya ataupun bagaimana. Jadi di awal-awal pasti untuk seminggu atau 2 minggu, sehebat apapun dia masih harus dikasih arahan gitu. Ya barangkali itu aja sih teman-teman, beberapa pertanyaan yang teman-teman udah tanyain ke saya, dan kalau misalkan ada pertanyaan yang lain teman-teman bisa tanyain lagi di kolom komentar. Intinya mungkin setiap perusahaan punya kebijakan yang berbeda-beda, kebijakannya masing-masing gitu ya, dan perlakuannya ke teman-teman juga tergantung orangnya dan kebijakannya gitu. Jadi jawaban-jawaban yang saya berikan kepada teman-teman mungkin bisa relate, bisa enggak gitu ya, tergantung atasan teman-teman dan sistem yang berlaku di perusahaan itu. Oke, segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.